Halo, balik lagi sama gue Bung Son. Dan ada gue tentunya Aceng Ding 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 ding. Di episode kelima kita di Depots. Gila sih opening. Homo dasar. Oke lah. Halo teman-teman. Di episode kali ini kita mau ngebahas apa Bung Son? Lucky Bastard. Ya, buat teman-teman. Berarti gue ngebahas lu dong. Enggak dong, kan gue bukan lucky bastard. Oh bukan ya? Bukan. Oke. Gue belum lucky enough. Tapi pasti teman-teman juga pasti ada ya kenal satu orang atau beberapa orang yang memang dia lucky bastard gitu kan? Iya, yang artinya gimana ya? Sebenarnya lucky bastard tuh bisa diartikan berbagai macam sih ya. Banyak banget sih, banyak banget. Yang artinya misalkan lo punya temen yang dia bad boy banget nih. Bener. Bad boy banget. Tapi dia dia punya cewek, punya pacar lebih daripada satu, tapi nggak ketahuan-tahuan. Itu sebenarnya bisa disebut juga sebagai lucky bastard. Bener. Gitu. Nah, tapi di episode kali ini nih ya, kita mau ngebahas soal itu ada nih di orang yang kita kenal lah ya. Orang yang kita kenal di circle kita juga mungkin ya. Jadi dia ini menurut kita ya. Ya kita gibah nih. Iya, ini kita gibah. Mudah-mudahan sih orangnya nggak dengerin podcast kita ya. Nggak apa-apa, bagus. Maksudnya biar sadar. Iya, mudah-mudahan. Kalau sadar bagus, kalau baper ya nggak apa-apa lah. Baper dikit, yang penting dipakai pikirannya. Nggak, emang masalah punya. Itu dia. Gitu. Nah, jadi ya teman-teman, kita punya temennya. Dia tuh bisa dibilang beruntung banget. Beruntung banget. Atau licik? Licik sih enggak. Menurut gue licik enggak. Ini beruntung banget sih. Beruntung Banget sih, beruntung banget. Hokinya gede berarti ya? Hoki gede banget itu. Enggak hanya sebenarnya hokinya besar itu enggak hanya dalam hal pertemanan ya. Oke, nggak apa-apa, itu tadi ada suara gabruk ya. Oke, lanjut. Hal mistis. Oke, jadi ngomong-ngomong mistis, kita kalau bikin podcast horor oke nggak sih? Tergantung teman-teman ya. Kan mungkin teman-teman ada yang suka dengerin mistis gitu, ada yang pengen ketakutan, tegang-tegang, tapi tegang-tegang di hati bukan tegang di bawah. Karena pengalaman kita banyak banget ya. Iya, banyak banget gitu. sih. Ya mungkin someday kita akan buat kayak jadi stay tune aja teman-teman ya. Benar. Oke, balik ke Lucky Bastard tadi. Jadi emang teman kita yang satu ini Lucky Bastard itu kebangetan sih. Gak hanya soal dalam pertemanan, dalam percintaan tentunya. Tuh beruntung banget sih menurut gue. Beruntung banget. Coba bisa dijabarkan nggak tuh beruntungnya itu kenapa? Beruntungnya gini, dia lahir dengan fisik yang bagus. Oke. Enggak ya? Itu sarkas. Sarkas. Itu sarkas sih kalau kayak gitu, terlalu sarkas. Itu yang makanya dia benar-benar laki itu ya, karena itu yang sebutin tadi fisiknya bagus. Kita sarkas aja sekarang. Oh gitu ya. Semoga teman-teman sadar sih ini sarkas. Enggak, gini. Jadi kita ada satu orang yang ya kalau dari gini, ganteng itu relatif. Betul. Jelek mutlak. Nah, dia bagiannya mutlak. Gitu. Coba mendingan kita serahin ke Bung Son aja kali ya. Enggak, masalah gue kalau ngomong kadang-kadang real banget sih gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa. Justru teman-teman pada mau tahu kan realnya tuh kenapa sih. Jadi gini, tadi ya, kan tadi jelek mutlak. Gampangnya sih kita suka mirip-miripin sama vokalisnya Kangen Band ya. Nah iya. Tapi Kangen Band yang zaman dulu. Betul. Yang masih rambutnya Uchiha Sasuke gitu ya. Sasuke rambut ijuk gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi ya kalau ini gue bicara detail apa nggak sih? Yang belum glow up kan. Yoi. Ini gue bicara detail nggak sih? Ya detail boleh. Biar teman-teman tahu seberapa beruntungnya teman kita itu. Oke, mukanya kayak tadi vokalis yang band itu, yang zaman dulu ya, yang nggak kerawat, dan dia punya pabrik Black Hat. Oke. Teman-teman tahu kan. Waduh ya Allah, itu lu kalau lihat muka itu bitik-bitik hitam
itu black hat semua. Betul. Gitu. Jadi bahkan pertama kali gue kenal, ini sebenarnya awalnya temen Aceng sebenarnya, gitu. Tapi akhirnya jadi satu tongkrongan kan. Jadi pertama kali gue kenal sama orang ini, si Aceng bilang, ini kita lagi ke puncak ya waktu itu ya, lagi ke puncak. Terus tiba-tiba, ini ada teman gue nih, kebetulan di puncak juga, mau gabung nggak? Apa nggak usah ya? Terus si Aceng bilang, ih tapi orang mukanya jerawatan parah kayak gini. Bukan jerawatan bener ya, bekas jerawatan yang bopeng-bopeng dan itu item-item. Iya betul. Akhirnya karena gue penasaran, nggak apa-apa jemput, gue pengen lihat mukanya. Dan ternyata emang segitunya gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Terus dia waktu itu sama ceweknya gitu. Terus yang gitulah anjing. Karena pas ketemu, jadi gue lagi ke puncak nih sama si Aceng. Jadi kebetulan tiba-tiba si temen kita ini yang gue belum kenal saat itu, dia ngubungin, nanya lo di mana Ceng? Gue di puncak, lo gue juga di puncak. Akhirnya udah kita ketemuan tuh. Ketemuan, dan tadi karena sebenarnya si Aceng sebenarnya males ketemuan karena udah pernah ada kasus ya dulu ya. Udah belum sih? Gak, posisinya kita malas keluar kan waktu itu. Iya sih. Malas keluar juga, dan dia minta jemput waktu itu. Jadi ya cuma gue dibilang ke Sony, ini orangnya begini cuma asik. Iya, memang orang asik untuk main, untuk nongkrong, main asik. Nah akhirnya kita memutuskan untuk jemput lah. Oke. Untuk jemput. Dan jemput, ada satu hal yang bikin gue kaget. Dua hal sih. Apa dua hal. Pertama, ini siapa ke puncak pakai batik, pakai kupluk, bawanya kamera two style. Pakai pantofel. Gitu. Sebelahnya ada ceweknya. Kok cakep banget. Gue pikir oke, ini foto model sama fotografernya. Gue pikir gitu kan. Gue pikir lagi kerja kali, ya udah datang. Waktu itu ceweknya dong. Gue oke, gue masih yang ini ceweknya. Gue masih nggak tahu background dia ya. Gue pikir oke, mungkin dia fotografer, atau oke mungkin dia tajir, atau mungkin dia apalah yang masih positive thinking. Ada nilai plus lah. Ada nilai plus. Dikiranya sampai akhirnya kesini kok, wah gila ya, ini orang laki bastard kayaknya. Ya mungkin Aceng yang lebih kenal kali ya. Jadi ya memang. Kenapa kita sebut lucky bastard? Mungkin kita harus nambahin super kali ya. Super buat bener. Di lingkup kita ya. Di lingkup kita tuh yang kita kenalnya super lucky bastard tuh ya dia. Bahkan ada teman kita sampai ngomong ya, ini mungkin 1 banding 1 juta. Iya gak sih? Benar. Ada sampai ngomong kayak gitu. 1 banding 1 juta. Gini, gue bilang cakep tuh gini. Ceweknya itu lu teman-teman tahu nggak Rahel Mariam? Tahu lah pasti lah ya. Pasti. Nah, ya mukanya kayak gitulah. Bersih. Mukanya kayak Rahel Mariam. Gue juga udah kayak dari pertama kali mereka berhubungan pacaran tuh gue sama teman gue satu lagi, bukan Bungson ya, gue sama teman gue satu lagi tuh kayak mikir ini apa ada taruhan atau ada kok bisa gitu. Dan gue denger itu tuh mantannya temen lu ya? Iya. Dan gini, si cewek ini sebut namanya Bunga lah. Mawar. Bukan. Siapa yang cakepan lah ya? Namanya Intan. Anjing lu jadul banget. Namanya Sela. Oke, Sela lah, sebut nama Sela. Jadi si Sela ini nih punya mantannya itu tuh temen-temennya si Aceng. Ya walaupun akhirnya gue kenal juga ya gitu ya. Jadi ini gue sama Aceng ada di satu circle, tapi Aceng juga punya circle lain nih. Akhirnya circle yang itu gabung gitu kan. Nah jadi si Sela ini nih punya mantan si A lah, dan dia memang orang ada. Ya gitu lah pokoknya, bawa mobil macam-macam lah gitu. Maksudnya ya oke lah, worth it lah kalau lu sama dia gitu. Terus tiba-tiba, nah itu si Aceng pun baru lu lihat di situ kan, di pacaran kan? Enggak, udah tahu. Cuma ya? kayak enggak percaya, antara percaya enggak percaya gitu loh, kayak kok bisa. Gue pikir tuh sampai gue sama teman gue tuh yang satu lagi, bukannya mantannya
si Sela ya. Gue sampai temen gue sampai mikir kayaknya nggak lama nih. Iya. Kayak nggak lama nih. Pelarian. Iya kan kita mikir gitu ya. Dan ternyata itu sampai bertahun-tahun. Sampai gue tuh kayak anjing ini bener gak sih gitu. Gue sampai kayak ini bener gak sih. Tapi bukan berarti gue hanya kalau ada cewek cantik gue bilang cantik. Tapi bukan berarti gue suka. Emang itu cantik gitu. Emang cantik sama. Gue juga gue suka. Gue bilang cantik tapi bukan gue suka. Iya, gitu. Makanya cantiknya cantik gila. Mungkin kalau teman-teman lihat tuh kayak ini kayak bumi dan langit gitu. Enggak, bumi dan lumpur lapindo. langit dan lumpur lapindo. Gitu. Kayak gitu. Cuma kayak oh my god, menurut gue kayak gila nih kayak dunia tuh adil ya. Ternyata adil. Itu kayak dunia adil. Sebenarnya ini gak cocok dengan tema sama Depots. Karena Depots itu kan dunia itu gak adil. Tapi bagi sekarang dunia itu adil banget. Adil banget. Gitu loh, ada hitam ada putih. Dan gak ada deritanya banget. Deritanya sih cerita selanya. Iya, gitu. Jadi akhirnya udah nih. Kebetulan gini. Si kita nyebutnya si laki bahasa ini apa ya? Si Jamet lah ya. Jeremy lah. Jeremy lah. Kan harus keren kan. Iya oke. Ceweknya udah kan. Iya. Oke. Nah, jadi gini, si Jeremy ini tuh tinggalnya di daerah Depok sana lah ya. Itu masuknya Depok ya? Iya, Depok. Ya, Depok sana lah gitu. Terus si Sela ini tuh tinggalnya di Bekasi. Tapi Bekasi bukan Bekasi yang Bronx ya, Bekasi yang elit. Ada suatu kawasan elit di Bekasi. Nah, dia tinggal di situ gitu. Jadi itu tuh jadi kan si Jeremy ini kerjanya main di warnet aja kan. Dia tuh luntang-lantung nggak jelas, orang nggak jelas tinggal di warnet, iya nggak sih? Betul. Gitu kan. Jadi itu bela-belain dong. Si Sela tuh datang naik taksi, terus udah datang terus jajanin anak-anak di warnet gitu ya. Buat demi Jeremy seorang demi Jeremy gitu. Gila kan gue yang gila. Teman-teman bisa bayangin kan Jeremy, kan. Namanya kita buat inisial namanya mantep banget. Gila sih, pakai jambu lagi. Asli. Rambutnya udah warna-warni. Iya, rambutnya kadang merah, kadang biru. Terakhir itu warna blonde. Blonde nggak jadi. Bleachingnya kurang. Nggak, itu pakai pilok. Aduh. Terus ya udah, jadi sampai kita kadang-kadang ini ya mikir gitu di pelet ya, iya nggak sih? Iya kan, gitu loh. Jangan pakai ada susuk nih. Iya, sampai karena itu benar-benar nggak masuk akal sih. Maksudnya gini, sorry ya, Jeremy ini orang biasa banget. Betul. Orang biasa banget. Iya, kelakuan di bawah standar. Iya. Gini, oke, orang biasa banget. Secara ekonomi, secara pendidikan, SMP aja nggak lulus. Attitude di bawah standar. Attitude di bawah standar. Tampang mutlak. Kita nggak perlu sebut ya apa. Tampang mutlak. Terus bahkan gue sampai menyebut itu manusia kadal. Kenapa? Kalau ngomong lidahnya melet-melet. Iya benar. Iya kan. Jadi maksudnya anjing ini bukan gue menjas ya, tapi pasti kalau lu sampai kenal si Jeremy, lu akan menjas juga anjing. Iya. Iya, kalau pasti akan first impression lu kan anjing ini penganut dukun dari mana nih gitu. Makanya gila. Itu sampai bener-bener lu kayak antara percaya nggak percaya. Gitu. Bener, tapi makanya saat itu gue mikirnya ini cuma pelarian doang. Betul. Ya kan? Gue pun mikirnya kayak gitu. Bener. Nggak taunya, nah kebetulan. Jadi gini, gue punya saudara yang pacarnya si Aceng. Mantannya Aceng. Saudara gue nih kayak nggak terima gitu, maksudnya bergejolak hatinya melihat kondisi itu. Betul. Akhirnya dia bilang lah sama si Sela, lu yakin sama Jeremy gitu? Lu kenapa nggak sama si Bung Sony aja sih, kayak gini gitu macam-macam lah intinya. Dia mantan gue mempromosiin saudaranya sendiri. Iya. Nah kebetulan juga gue waktu itu kan rumah orang tua gue ada di Bekasi kan. Gue lagi sering di situ tuh. Dan lu juga lagi single ya waktu itu. Waktu itu gue lagi single juga.
Jadi rumah gua dan rumah si Sela ini deketan. Deket lah, deket banget lah, bisa dibilang. Banget sih. Bisa bilang tetanggaan lah gitu. Jadi akhirnya ya udah. Ternyata si Jeremy ini orang jealousan. Ya wajar sih, wajar. Sih. Ini posesif banget. Ini hilang nggak dapat 2 kali. Kan kesempatan itu nggak datang 2 kali. Bener. Kesempatan ada bukan karena ada niat pelaku. Iya, karena kesempatan. Iya, kesempatan. Makanya gitu. Jadi akhirnya ya udah. Terus tiba-tiba dari situ yang si Jeremy ini yang di Depok, tiba-tiba dia jadi stay di Bekasi. Pindah walaupun pindahnya nekat ya, maksudnya dari pagi sampai sore dia di rumah si Sela ini. Habis itu malam sampai pagi dia tidur di warnet sekitar rumahnya si Sela ini. Gitu. Karena saking tadi udah merasa terancam dia. Terancam. Gitu. Padahal teman-teman harus catat teman-teman. Padahal waktu itu Bung Son tuh belum ada gerakan apa-apa. Gak ada sama sekali. Cuma karena emang mantan gue emang suka jodoh-jodohin. Iya gitu. Dan gue sebenarnya juga biasa aja. Maksud gue ya udahlah, cewek teman, masa mau gue apain, mau gue tikung gitu kan. Dan dia merasa terancam. Ya kan gitu, kadal merasa terancam. Bututnya dilepas. Pas tumbuh cabang 2. Ya, okay. Gitu. Nah, yang bikin kaget lagi adalah apa? Dibeliin motor. Nah, jadi awalnya udah nih, karena kasihan jauh si Jeremy. Iya, si Jeremy itu nggak ada kendaraan gitu kan. Akhirnya udah, tau nggak, sama si Sela dibeliin motor. Tuh. Dibeliin motor buat PP kan, bolak-balik. Tapi emang si bangsat nih, gitu loh. Ada aja akalnya. Dan akhirnya apa coba? Dibayarin kontrakan rumah. Itu ya, gue juga kaget di situ. Itu gue sebagai orang yang kenal lama dia speechless sih pas gue tahu, kontrakan. Bahkan tadinya gue nggak tahu itu motor siapa? Motor dibeliin gitu. Sampai gue akhirnya tahu, gue lah makin speechless dong. Gue mikir, iya, anjing gila ya. Ini benar-benar hoki banget sih menurut gue. Parah. Kalau dibilang feng shui-nya bagus. Feng shui-nya bagus banget sih dia ini. Wah, itu gila sih, itu gila banget. Bahkan terus akhirnya gini, si Sela ini nggak bisa nyetir mobil ya. Betul. Gitu. Kalau mobil mah ada, tapi dia nggak bisa nyetir mobil. Gitu. Jadi kalau pacaran itu Jeremy, Sela sama gua naik mobil gua, gitu. Dan itu semuanya Sela yang bayar dong. Kalau kita berenang yang bayar Sela. Kita ke mall semua yang bayar Sela. Itu gua aja ya, maksudnya gua jatuhnya temen ya, malu loh. Nggak enak ya. Nggak enak. Udah Sel, gue aja yang bayar. Enggak usah, kan gue yang ngajak bla bla macam-macam. Wah, itu gila sih. Gitu. Makanya ini sih laki basat banget sih. Ya sampai sekarang pada akhirnya mereka sudah membina. Lu ceritain dong yang kado ulang tahun. Iya. Jadi ada nih teman-teman nih. Setelah di situ kejadiannya di situ. Pada saat itu juga ya, momen itu juga kejadiannya. Jadi waktu itu tepatnya si Sela mau ulang tahun ya. Dia mau ulang tahun. Nah terus habis itu Jeremy tuh curhat sama gue. Dia bilang Sela mau ulang tahun nih. Terus gue nanya dong. Gue nanya sebagai teman, gue nanya dong. Iya, lo mau ngasih kado apa? Gue nanya ke dia. Gue udah punya. Terus si Jeremy bilang gue udah punya kado spesial buat dia. Spesial. Gue mikirnya wow, beli jam. Iya, beli jam apa. or something or mungkin dia mau ngelamar kali, mau nikahin ya. Dan gue di situ tuh langsung kayak, karena gini, dia punya kontrakan, dia punya motor. Gue pikir dia udah punya proper job kali ya, udah punya penghasilan yang mungkin nggak seberapa tapi benar ada lah. Nah gue pikir tadi ada. Ternyata pas dia ngasih jawaban itu gue kaget gitu. Ngomong apa dia? Gue mau ngasih anak. Nah gue di situ tuh kayak agak nggak percaya kan. Gue pikir dia bercanda, jokes atau apa gitu. Ternyata dia serius. Gue tahu dari mana dia serius. Pas udah jadi dia ngasih tahu gue positif, Sela positif. Gue langsung kayak anjing beneran loh. Nah gue tuh ngeliatnya di situ sebagai dia mau mengikat. Iya.
Tadi karena ini kalau sampai lepas nggak ada kesempatan. nggak ada lagi. Bener. Gitu. Akhirnya Sheila bendung, bunting. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener. Dan yang kasihan akhirnya si Sheila itu disuruh milih kan. Iya. Disuruh milih sama orang tuanya, pilih Jeremy atau pilih keluarga. Tapi kalau pilih keluarga ya tinggalin Jeremy. Iya. Dan jebret ya udah sesuai ekspektasi kalian ya si Jeremy dia pilih. Gue sampai sekarang nggak tahu kenapa dia milih Jeremy sih. Nah, itu mungkin yang dinamakan cinta itu buta. Benar. Dan maksudnya gini, yang gue kasihan lagi setelah itu akhirnya kan si Sheila dibuang ya sama orang tuanya, bener dibuang lah pokoknya, udah nggak dianggap sama sekali. Udah nggak dianggap gitu. Tapi tetap tawaran itu masih ada. Betul. Lo kalau mau balik ke sini silakan, asal jangan bawa laki-laki itu. Lo sama anak-anak lo nggak apa-apa. Iya, gitu. Gue terima, gue rawat gitu kan. Tapi ternyata tetap milih si Jeremy itu. Ya, mau gimana? Bener, tapi memang Jeremy ini berusaha ikhtiar waktu itu. Iya. Ikhtiar dengan menjadi tukang cuci taksi. Oh iya. Iya, di Bluebird gitu. Jadi cuci taksi di Bluebird sama supir angkot. Betul. Tapi emang kagak pernah gini. Kayak di supir dicuci angkot. Dicuci angkot dia dimasukin sama temennya lah ya, gitu. Ternyata mobilnya nabrak, kabur. Betul. Akhirnya yang nanggung ya temennya itu, ya kan. Terus keluar jadi supir angkot. Maksud gue kadang-kadang bahkan sampai sekarang masih kita masih keep kontak ya, gitu. Bukan gue dan Aceng aja, tapi teman-teman gue yang memang di lingkup itu yang tahu story-nya itu sedih ngeliatnya. Tapi bukan sedih ngeliat Jeremy ya, tapi sedih lihat Sheila. Ngeliat Sheila dan anak-anaknya. Iya, gitu maksudnya. Ini kok kita tahu banget kalau si Sheila tuh ya ada nilainya lah, ada value-nya. Iya. Tapi begitu udah kepentok kayak gini, kita ngeliat langsung gila, lo orangnya sama kayak dulu nggak sih gitu. Iya. Lo langsung mikir kayak gitu. Dan yang gini, bahkan ada salah satu teman kita ya. Iya. Jadi nanti ini berlanjut ke depan sih ya ceritanya. Jadi sampai dia ngomong gini, gue kalau misalkan si Sheila itu lagi di rumah gue sebisa mungkin gue nggak ngobrol, gue nggak ngeliat. Emang kenapa? Gue nggak tega liat dia sekarang. Karena yang tadi kulitnya bersih putih apa sekarang jadi ya Allah. Iya, udah. Ya teman-teman bayangin sendirilah. Wah, aduh, ya ibaratnya lipstik aja itu nggak punya. Iya. Gitu loh. Yang aduh, udah benar-benar kayak aduh. Mungkin kalau disetarakan dengan nilai dari tadinya 9, oke, jangan 9 deh. Tadinya 9 jadi berapa ya? Jadi jadi 4,5 kali. Mungkin lebih turun. Wah, kali parah ya. banget, bisa parah 3, banget. bisa 2. Itu remedial. Aduh, ya Allah. Nah, oke, berlanjut. Dia punya satu anak. Punya satu anak dan ternyata si Jeremy ini punya kasus. Kasus sama kamera kalau nggak salah. Oh iya kamera. Iya, jadi ada satu kasus lah yang ya membuat dia dicari orang lah. Betul. Ya, gitu. Akhirnya dan teman-teman harus tahu kita di situ nggak nyangka kalau dia sampai begitu. Gitu. Dan ternyata pas ke sini, banyak ternyata. Iya. Jadi pada saat itu kasusnya ada teman kita mau jual kamera kan. Iya. Mau jual kamera, terus ada teman kita mau jual laptop juga. Iya. Nah, karena dia kenal si Jeremy, ya dia percaya lah. Karena tadi tongkrongan asik banget. Iya, dia percaya lah. Ya udah dikasih ke si Jeremy lah. Sampai akhirnya dikasih ke Jeremy, ya dibawa kabur gitu aja. Iya. Dibawa kabur dan kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Dan kita nggak nyangka dia akan sebegitunya. Dan berhubungan dengan Lucky Bastard adalah tadi temen gue yang mau menjual laptop kan dibawa kabur sama si Jeremy. Temen gue nggak marah dong. Iya kan? Nggak marah, malah cuma ngomong
gue butuh data-data di laptop itu. Kalau lu jual nggak apa-apa, lu ngomong aja, nanti gue yang bayar, gue yang nembus. Tanpa dimarahin. Itu hoki sih. Sampai segitunya loh, sampai teman-teman bayangin sendiri ya, kayak gila ya, kayak ya sampai kok bisa ya ada orang sehoki itu ya. Maksud gue kayak minum. orang gue lagi cerita minum. Aus. Sekalian promoin berarti, sekalian promoin. Kita sekarang ini kita lagi ngopi nih dari Soca. Nah iya tuh. Enak tuh teman-teman buat khususnya nih ya yang tinggal di daerah Jabodetabek ya. Tangsel sih, Tangsel. Oh Tangsel ya. Tangsel. Terus ya mungkin Jakarta juga bisa ya. Bisa. Jakarta. Kalau nggak salah mau buka cabang juga. Nah ya. Kita ada promo minuman nih ya. Ada namanya Soca NC. Soca NC itu dia sebenarnya ada burger, ada ayam, terus ada snack itulah. Yang kayak apalah macam-macam lah gitu kan. Tapi yang pernah gue cobain adalah burger sama ayamnya. Enak tuh ya. Enak banget sih. Nah, jadi itu burgernya tuh kayak model yang pakai brisket. Macam deh pokoknya deh. Lo harus cobain. Tapi yang sekarang lagi dikasih ke kita nih, ini kopinya. Ih, mantep tuh. Iya, tuh kopi Soca NC, nggak bikin asam lambung. Udah kayak kopi itu. Iya, mantep. Oke, lanjut. Gitu. Jadi tadi sampai mana kita? Sampai mana ya? Tadi laptop ya. Laptop. Tapi yang kamera dikasusin kan? Kamera dikasusin karena memang kebetulan si yang punya kamera itu nggak terlalu dekat. Akhirnya pindah ke Cirebon ya? Iya, Cirebon. Iya, Cirebon. Iya, Cirebon. Pokoknya kabur ke Cirebon. Akhirnya kita yang nyuruh balik. Udahlah gitu, maksudnya udah lu urusan sama mereka bukan sama kita gitu kan. Udah akhirnya ya mungkin gini, dipikirnya kan, wah gue udah manusia berkasus nih. Betul. Bisa hilang di bini gue. Ditambahin lagi dong anak. Iya kan? Ditambahin anak lagi buat ngiket gitu. Makanya gue bilang ini lucky bastard atau licik. Kayaknya kalau licik sih enggak sih ya. Soalnya bininya juga mau gimana? Iya sih. Salahnya juga saat mau. itu masih mau ya? Iya. Gitu. Terus ya udah. Akhirnya balik ke sini. Nggak jelas kan ngapain kan? Iya, lantang-lantung. Masih lontang-lantung. Terus akhirnya dia kerja di yang cukup lama kerja di bus. Iya, di bus. Jadi calo tiket. Iya, terminal. Ini calo tiket atau apa sih hitungannya? Yang intinya dia di tempat loket-loket tiket lah. Tiket bus lah intinya di terminal. Yang memang untuk keuangan ya sangat pas-pasan. Betul. Gitu kan. Terus ya udah akhirnya tapi tetap maksudnya laki basatnya lah dia punya temen yang dia gini kelakuannya begitu, tapi teman-teman tetap setia. Betul, tetap menerima dia. Tetap ke puncak, dapat biasa kita ajak berteman, bahkan dengan uang ya. Iya. Ya udah gini, lu ikut, gue bayar deh, sampai kayak gitu ya. Segitunya saking-sakingnya gitu loh. Karena dia bilangnya nggak punya duit. Iya. Macam ya, kita kasihan dong sebagai teman. Apalagi posisinya kita kan waktu itu ya dia teman nongkrong gitu. Dan memang tadi balik lagi orangnya asik. Iya, betul. Kalau nongkrong nggak ada dia tuh kurang gitu. Betul. Gitu. Nah terus ya udah akhirnya punya anak lagi nih, 3 anaknya. Oh itu gila sih. Itu gue waktu itu posisinya kan gue udah lama nggak ketemu dia kan. Kira-kira setahun lah. Sampai yang terakhir tuh gue tahu dia anaknya 2, baru 2. Ternyata pas gue ketemu lagi, udah jadi 3. Itu gue makin kaget. Dan yang gue kocaknya adalah, dan ini selalu diceng-cengin nih kalau lagi ngumpul, anaknya tuh cakep-cakep ya. Iya. Gitu. Anak pertamanya itu putih banget kayak Chinese. Anak keduanya, anak ketiga, maksudnya bukan anak gue loh itu. Iya. Bilang Chinese kan. Iya. Maksudnya kan ya circle kita kan ya Chinese lu doang. Iya, tapi kan bukan berarti gue. Ya kali. Banyak di luar sana. Maksudnya kayak tadi nih contoh. Dengan itu kan suatu hoki juga kan, anaknya betul. Anaknya sehat, anaknya cakep gitu kan. Oh iya, dan teman-teman harus tahu ya, pada saat dia punya 2 anak itu,
si Sela tuh itu terakhir gue ketemu Sela dan itu masih bagus ya, posisinya bagus. Belum terlalu ini ya. Belum terlalu ya. Dan ketika tahun ketiga, bukan tahun ketiga. Punya anak ketiga. Gue kan udah lama setahun gak ketemu dia. Begitu ketemu, nah gue ketemu sama si Jeremia. Gue ketemu sama Jeremia. Terus Selanya belum datang tuh. Di mana lu ketemu ya? Waktu itu di tempat makan kaki lima deh. Iya, tempat makan kaki lima gitu. Oh, ada gue juga bukan sih? Iya, ada lo kan. Okay. Kan di situ gue belum tahu kan dia ternyata punya anak 3 kan. Akhirnya si Sela datang bareng anak-anaknya 3. Gue kaget tuh. Dan di situ gue speechless seadanya gue ngeliat muncul tiba-tiba begitu. Penampakan Sela yang tadinya bagus. Jadi kayak gitu gue kayak anjing, ini bener-beneran Sela yang dulu nih. Gila sih. Ini bener Sela yang dulu apa gimana sih? Apa kok beda banget gitu menurut gue, kayak wah gila sih ini bener-bener. Aduh, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Gue udah kayak bingung harus apa ya gitu. Sedih tapi iya udah bini orang gitu kan. Iya, apalagi bini teman gue kan, masa ya mau gimana gitu. Bener. Dan maksudnya si Selin tetap setia ya. Betul, dan Selanya tetap masih sekarang mau. Gila nggak sih, maksudnya lo punya pasangan cantik, baik, bela-belain apapun demi lo, dan ada masalah nggak ditinggal. Betul. Salah satu lagi yang kenapa bisa dibilang lelaki bastard adalah lulusan SMP bisa jadi seorang supervisor. Nah itu gila sih. Itu karena kebaikan temen gue aja yang entah itu bego apa itu entah bego atau gimana, gue nggak ngerti. Ya tapi emang positif adalah temen gue pada situ mau menaikkan derajat dia, mau bukan menaikkan sih, lebih ke ayo dong lu berubah dong. Oke, temennya itu gue. Iya. Nah waktu itu gimana bisa? Jadi gini, maksud gue kan gue kasihan, maksudnya kayak ngelihat ekonomi dia begitu kan. Sebenarnya gini, gue tuh bukan kasihan sama si Jeremy, tapi gue kasihan sama anak-anaknya. Sama juga si Sela ini, gitu. Hampir keceplosan. Awalnya tuh gue suka ajak meeting di, kebetulan gue ada beberapa kantor kan, gitu. Jadi dia itu awalnya suka nemenin gue, jadi gue jadi asisten lah, gitu. Jadi ya udah, gue pikir dia sudah bisa melihat garis besar cara bekerjanya, gue pikir oke lah gitu. Gue bikin perusahaan baru nih, bikin kantor baru. Bikin kantor baru ini cuma gara-gara dia sebenarnya. Hanya untuk membantu dia. Iya, karena kalau misalnya gue tempatin di kantor gue yang lain, skill dia 0. Nggak ada kelebihan, yang ada jadi OB. Betul. Jadi salah satu cara supaya dia bisa diangkat adalah gue bikin perusahaan baru yang fresh, yang dia jadi orang pertamanya lah gitu. Sekarang gimana ceritanya orang SMP aja nggak lulus bisa jadi supervisor di suatu perusahaan, gitu. Yang bukan perusahaan yang nilai perusahaannya kecil, itu sebenarnya investnya gede di situ, gitu kan. Jadi yang bahkan sampai sekarang pun lamaran gue tuh masih banyak yang mau lamar di situ, gitu. Jadi ya ternyata anjing di luar ekspektasi, gitu. Jadi ya bukannya menaikkan derajat keluarganya, malah minum, malah menjatuhkan. Terus malah bahkan kan kayak gue sempet cerita di episode kemarin berarti ya, yang ada LC apa itu? Episode pertama ya? Enggak, yang sebelum. Oh iya. Gitu. Jadi background yang nongkrong di kantor gue ini nih, yang kantor yang adanya si Jeremy ini nih macam-macam gitu. Salah satunya ada yang terapis, yang macam-macam, segalanya macam-macam, dari orang benar sampai orang kagak benar, yang penting lu asik, lu nongkrong di sini, gitu kan. Nggak merugikan itu. Bener, gitu. Jadi ternyata setiap ada yang cewek datang ya digituin, terus dihalusin. Bahkan gue inget banget gue lagi naik motor sama dia. Dia di belakang, lu tau gak sih cara goncengan abang-abang yang duduk di belakang, tangan lu dilipet, ditaruh di pundak ya, yang nyetir. Yang ketek dia kemana-mana jadinya kan. Terus dia ngomong gini,
Dia tuh kalau ngomong selalu manggil orang tuh Lai sampai lidahnya gitu, Lai. Jadi dia ngomong, Lai, lu tahu kagak cita-cita gue apa? Ngomongnya gini nih, suaranya di hidung kayak orang abang-abang, ya kan? Lu tahu kagak cita-cita gue apa? Apaan emang? Gue pengen kawin lagi, gue pengen punya bini 2. Anjing, gue bilang. Anak lu aja 3 biji belum sekolah, gue bilang gitu kan. Kenapa gue pengen aja gue? Udah, terus akhirnya dia jadi supervisor di tempat gue. Mengecewakan lah. Ya wajar sih, maksudnya dengan kredibilitas dia gitu kan. Tanggung jawabnya nggak ada sama sekali. Yang bagusnya kalau cuma ada gue gitu kan. Akhirnya udah dengan berat hati terpaksa gue cut. Gitu, bahkan ada kata-kata yang kurang pantas sama jatuhnya dia klien gue. Karena dia supervisor ya dia kenal sama klien gue ini kan. Dia ngomong dengan pede, mungkin dia merasa semua cewek suka sama dia kali ya. Bini lo mana? Istri lo mana? Ada di rumah. Kenapa emang? Kalau gue pakai istri lo gimana? Itu dia statusnya supervisor di perusahaan itu. Dia ngomong dengan klien perusahaan itu. Anjing apa coba? Iya makanya kan. Dan klien ini temennya owner si perusahaan. Gua kan maksudnya wah anjing. Attitude parah banget. Udah gitu. Nggak ada yang makin kesini tuh kita makin melihat gitu. Nggak ada yang di atas rata-rata tuh nggak ada. Susah. Dan kita sebagai teman tuh udah ngedorong dia, bahkan bukan cuma ngedorong ya, kalau ngedorong ayo dong lu ini dong. Iya. Ya, itu kan hanya dukungan moral kan, dukungan moral. Tapi bahkan sampai Bung Son udah ngebantu, tapi pada dasarnya gimana ya, orang mau ngebantu tapi yang dibantu ya, yang dibantu nggak mau dibantu gitu. Jadi ya kita bisa apa gitu. Makanya sampai akhirnya kita nyerah sendiri gitu. Dan hal yang bikin dia jadi lagi barsat lagi adalah dia udah dia jatuhnya dia karyawan ya. Karyawan yang begitu, tapi karena dia basicnya teman gua, akhirnya dia berteman dengan teman gua, gitu. Dia basicnya bisa nyetir tapi nyetir angkot, dan dia bisa ngelancarin mobil dengan pakai apa? Tahu nggak? Apa? Pakainya Mercy, pakainya BMW. Maksudnya bagi sebagian orang itu hal yang untuk cuma belajar nyetir yang lu pakai harian gitu ya. Ya susah. Gua aja nggak kayak gitu. Makanya dia pacaran sama Sela naik apa? Range Rover. Ya, kan? Plus supirnya. Gue. Ya udah. Kan kayak dia dari supervisor gua cut kan. Gua cut. Akhirnya udah. Tapi gue kasihan kan. Akhirnya gue bikinin usaha lagi. Kebetulan gue sukanya mobil, gitu. Jadi gue lagi suka mobil A, gue beli, ntar gue jual lagi, gitu kan. Ya udah, daripada lo nganggur, mendingan lo sekalian jual beli mobil gue. Ya, biar ada untungnya lah. Lo yang ngejualin, gitu kan. Jadi gue make dulu, kalau udah bosan lo jualin dan. Lo mau make dia maksudnya? Anjing. Tapi apa yang lo tahu? Orang kan kalau jual ya di OLX, di mana kan. Akhirnya diposting lah di IG. Di IG-nya dia pribadi ya. Di IG dia pribadi, dijual nih mobil kayak gini. Terus temen gue curiga nih. Kenapa emang? Bentar gue unfollow dulu, cepret. Di private dong. Siapa yang mau ngeliat? Ya, sedangkan dia followernya nggak ada. Cuma berapa? 20 orang kali. Iya makanya. Dan kita doang. Siapa yang mau ngeliat? Bener. Dan abis itu dia punya anak lagi, keempat. Nah itu. Sedangkan anaknya yang pertama sudah harusnya mungkin kelas 1 atau kelas 2 SD, belum sekolah. Dan istrinya masih dan Sela masih terima akan hal itu. Masih. Dia bilang, Pak, gue boleh nggak dari sini gue pakai motor? Kan dia itu kan gue kasih inventaris. Gue kasih inventaris fasilitas lah ya, fasilitas kendaraan motor atau apa. Dan handphone ya. Gue dari sini boleh nggak nge-grab pakai motor ini ya? Oh iya silakan, nggak apa-apa. Ya kali seminggu cuma dapat 3 orderan. Ternyata nongkrong dong bos, bukannya kerja. Ya tipikal.
Ya akhirnya karena gak dapat duit. Dan lu tau apa? Sekarang si Sela jadi apa ya namanya? Asisten rumah tangga. Iya. Asisten rumah tangganya di rumah temen kita. Itu saking-sakingnya, maksudnya saking-sakingnya. Udah gue bisa bantu apa deh gitu, kasihan. Sedangkan sekarang gini, kita pikirnya itu bukan teman kita loh yang menawarkan ya, tapi memang Sela yang sendiri menawarkan diri. Kita sebagai teman ya nggak mungkin lah, ibaratnya gue teman sama lu nih, Bung, terus gue menawar lu nggak punya kerjaan segala macam, gue nawar lu jadi asisten rumah tangga rumah gue aja gitu. Ya gue nggak mungkin lah segitunya gitu. Orang si teman kita nih Bang Poong lah ya. Si Bang Poong nih sampai ngomong sama gue, Bung Son, ini sebenarnya gue nerima si Sela kerja tempat gue jahat nggak sih? Ya enggak lah, yang jahat si Jeremy lah. Iya. Gitu. Jadi ternyata pas si Jeremy tahu si Sela kerja sama si Bang Poong, ya udah si Jeremy di rumah doang main ML. Itu udah bener-bener kita nggak ngerti lagi. Kita sampai sekarang tuh udah bingung ya. Oke, dia super laki bastard, kita nggak bisa mendefinisikan dia sebagai apalagi. Kita udah kehabisan kata-kata karena semua kata-kata jelek tuh ibaratnya udah habis semua buat dia. Iya. Jadi ya, tapi orangnya so far ya untuk pertemanan, hanya untuk pertemanan nongkrong, bukan pertemanan, ya, teman nongkrong. Untuk teman nongkrong asik banget. Tapi untuk hal lain ya kita nggak bisa bilang banyak minusnya lah. Banyak minusnya. Bener. Jadi makanya ya buat lo Jeremy ya mungkin luck lu masih banyak ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya hoki lu masih banyak lah. Soalnya kalau misal hoki lu udah habis, gua nggak ngerti sih. Iya. Kita sebagai teman juga bingung juga. Iya gitu. Kalau hoki lu udah habis ya mau gimana? Bener. Dan kita udah sempat bantu sebisa kita, tapi pada dasarnya lu nggak mau dibantu, ya mau gimana? Jadi udahlah, lu kerja lu nge-grab. Nge-grab kagak, motor gue digadein. Ya jadi kita udah bingung mau ngebantu dia secara apa. Bantuan secara moral, moral udah. Secara bantuan secara ekonomi, uang udah. Jadi tapi semua itu kayak dianggap sama dia nggak ada apa-apa. Iya. Kayak lu belum membantu gue kalau lu belum bisa bikin gue kaya. Kan kata gue anjing kalau kayak gitu kan. Ya gimana gitu. Ya lu mau kaya usaha lah. Sedangkan dia nggak ada menunjukkan tindak tinduk atau dia mau berusaha untuk kaya. Iya. Jadi kita susah juga sebagai teman tuh ya nggak bisa ngebantu banyak. Kita nggak bisa membantu itu. Lu bisa terima syukur. Kalau nggak bisa ya udah kita lepas tangan. Makanya sampai sekarang akhirnya gue yang menarik diri akhirnya. Tapi lu maksudnya kalau dia buat teman untuk nongkrong oke, tapi tidak untuk hal lain. Sebenarnya kita bukan kita memang di sisi kita memang di topik kita kali ini kita memang menjelekkan dia. Menjelekkan. Agar apa? Agar dia sadar. Tapi kita tidak menjelekkan orang yang seperti dia ya. Kita yang menjelekkan ya circle kita lah. Bener. Nah ini sih kita bikin episode ini karena teman kita bilang ini orang mungkin 1 banding 1 juta. Betul. Nah sekarang mungkin teman-teman mungkin ada kali pengalaman yang sama atau mungkin kenal dengan seseorang yang tipikalnya sama. Mungkin kita udah ada IG belum sih? IG udah ada IG. Udah ada IG. Apa IG-nya tuh? Di deskripsi aja nanti. Iya. Soalnya kita ada yang kita kan lantai kayu. Jadi, perlu kita ingatkan lagi kita di sini soal kita nggak hanya ngebahas soal percintaan, kita ngebahas soal ya sharing pengalaman, berbagi pengalaman teman-teman sekalian dan kita soal ya derita lah apa sih yang dialamin. Benar. Dan menurut kita saat yang kita ceritakan saat ini derita juga sih. Derita kehidupan sih kalau ini. Iya, derita kehidupan. Dan untuk Sela ya sabar. Keep strong ya. Ya keep strong, semoga terus lah. Iya. Dan untuk Jeremy semoga hokinya. Bangsat lo. Dan semoga hokinya masih panjang. Masih panjang. Gitu.
Udah kali ya kita Iya. gibah terus dosa Iya, kalau bener. ini. Tapi emang gibah enak sih. Iya sih. Kalau yang dosa itu kan yang enak. Iya bener. Oke lah sampai sini aja dulu ya. Ini cukup panjang ya ini ya durasinya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Ya udah, oke. Terima kasih udah dengar semua. Bung Sony cabut. Ya dan Aceng juga cabut. Mohon maaf apabila kita ada salah kata-kata, kalimat atau apapun, tolong dimaafkan. Mm-mm. Bye. Bye.